Pengertian pendidikan politik. Istilah pendidikan berasal dari kata education. Pendidikan yang berasal dari educate, mendidik, artinya memberi peningkatan dan mengembangkan. Dalam pengertian yang sempit, education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Purwodarminta tahun 1996 sampai 2006, kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sehingga dalam kata pendidikan itu mengandung beberapa arti, yaitu 1. Perbuatan, hal, cara, dan sebagainya mendidik. 2. Ilmu didik, ilmu mendidik. 3. Pemeliharaan, latihan-latihan dan sebagainya, badan, batin, dan sebagainya. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan pada kata-kata seperti polites yang berarti warga negara, politikos, nama sifat yang berarti kewarganegaraan atau civic, politiktechon yang berarti kemahiran politik, dan politik epitesem yang berarti ilmu politik dan lain sebagainya. Istilah pendidikan politik berasal dari bahasa Inggris yaitu political socialization. Jika ditelusuri pada bagian literatur politik yang ada, pendidikan politik termasuk bagian proses sosialisasi politik. Walaupun berbeda dengan penulisan, baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsip. Karena itu, dalam penulisan ini baik sosialisasi politik ataupun pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan. Menurut Rusadi Kantaparwira 2004, pendidikan politik yang meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasinya. Bentuk-bentuk pendidikan politik. Menurut Rusadi Kantaparwira 2004, bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui 1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain, bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. 2. Siaran radio dan televisi, serta film, audio visual media. 3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja, tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Materi pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain: A. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara. B. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama. C. Motivasi berprestasi. D. Pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. E. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik. F. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional. G. Kepercayaan pada pemerintah. H. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan. Sarana dan agen pendidikan politik. A. Keluarga. B. Sekolah. C. Kelompok pergaulan. D. Pekerjaan. E. Media massa. F. Kontak politik langsung. A. Keluarga. Pengaruh keluarga, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam pembentukan sikap terhadap pewenang kekuasaan atau authority. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas dengan membentuk ikatan-ikatan etnis, linguistis, religius, dan kelas sosialnya, dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonomisnya. B. Sekolah.
Orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan. Mereka lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional dan ikrar kesetiaan padamu negeri. Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi untuk memperkuat kesetiaan kepada sistem politik. C. Kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan itu menyosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu. Seseorang mungkin akan menjadi lebih tertarik kepada politik atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik karena teman-temannya yang berbuat. D. Pekerjaan. Pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun non-formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu seperti serikat buruh, klub sosial, dan yang semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok tertentu seperti serikat buruh dan menggunakan kelompok itu sebagai penyuluh atau referensi dalam kehidupan politik. E. Media massa. Di samping memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya. Beberapa simbol tertentu disampaikan dalam suatu konteks emosional dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan di sekitar simbol itu menjadi yang emosional. Karena itu, sistem media massa yang terkendali merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik. F. Kontak politik langsung. Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga, sekolah, tetapi bila seseorang yang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh publicity, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntunan-tuntunan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum. Tujuan pendidikan politik. Menurut Kartini Kartono, tujuan pendidikan politik yaitu yang pertama, membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik. Yang kedua, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap. 3. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. Yang keempat, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Nur Koiron mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik antara lain yaitu yang pertama, mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat sipil. Yang kedua, memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, ekonomi, demokrasi, dan konstitusi. Yang ketiga, menyemaikan komitmen dan keberpihakan yang rasional atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental sebagaimana terungkap dalam Deklarasi HAM beserta konvensi yang menyertai Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Sumpah Pemuda. Yang keempat, mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut. Nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan manusiawi di Indonesia. Usman Abdul Muiz mengungkapkan, kepribadian politik merupakan tujuan pokok proses pendidikan politik. Yang dimaksud kepribadian politik yakni sejumlah respon yang dinamis, sistematis, dan berkesinambungan
Al-Humaisi mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Apabila kita lihat dari berbagai pendapat di atas, maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pandangan yang komprehensif. Yang kedua, wawasan yang kritis. Yang ketiga, rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, keinginan untuk mengubah dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial. Implementasi pendidikan politik dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih luas, pendidikan politik diharapkan dapat berfungsi sebagai yang pertama, pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa. Mantri menjelaskan bahwa pendidikan politik yang mengarahkan pada pembentukan karakter bangsa merupakan tahap awal bagi suatu bangsa yang memperoleh kemerdekaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa salah satu tujuan partai politik ialah meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pendidikan politik sebagai pembangunan kesadaran berpolitik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan partai politik ialah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun kesadaran politik yang dimaksud ialah proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya. Yang ketiga, pendidikan politik sebagai pembinaan kader partai politik. Pendidikan politik sangat strategis dalam kerangka pembinaan kader partai politik. Menurut Firmansyah, peran dan fungsi politik dibagi menjadi dua, yaitu peran dan tugas secara internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, pendidikan politik sebagai penanaman ideologi kebangsaan. Setiap partai politik pasti memiliki ideologi. Ideologi itu sangat penting karena menggambarkan visi, misi, dan tujuan partai politik yang ingin dicapai. Ideologi politik ialah perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, bangsa, partai politik, atau perkumpulan politik lain untuk mencapai tujuan politik yang khusus. Pelibatan anak dalam kampanye bukan pendidikan politik. Dilansir dari kompas.com pada tanggal 19 Maret 2014, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asrorun Niam Soleh menegaskan bahwa pelibatan anak dalam kampanye merupakan bentuk penyalahgunaan anak dan bukan pendidikan politik. Sebelumnya, kita telah membahas terkait dari kajian teori tentang pendidikan politik. Nah, sekarang kita akan mulai membahas salah satu kasus yang menurut kelompok kami merupakan contoh dari penyimpangan pendidikan politik. Dari beragam contoh penyimpangan pendidikan politik, mungkin yang paling sering kita jumpai adalah turut sertanya anak di bawah umur ke dalam kegiatan politik tanpa mereka mengetahui dan memahami secara mendalam tentang kegiatan itu sendiri. Berdasarkan dari berita yang telah kami tampilkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada masyarakat Indonesia masih terjadi penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik akibat kurangnya pendidikan politik, serta para kalangan elit politik atau calon partai yang menjadi turut andil dalam terciptanya penyalahgunaan tersebut. Singkatnya, dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa sarana atau agen dalam pendidikan politik belum bisa berjalan sesuai dengan tugasnya. Kemudian, apa saja yang menjadi faktor dan dampak terkait kasus ini? Regulasi apa yang menekankan bahwa anak telah memiliki kewajiban dan perlindungannya sendiri dalam berkewarganegaraan? Simak pembahasan berikut untuk mengetahui regulasi terkait perlindungan dan kewajiban anak, faktor dan dampak dari penyalahgunaan anak dan kurangnya pendidikan politik, dan terakhir adalah kesimpulan. Sebagaimana kita ketahui, penyalahgunaan menggunakan anak-anak di bawah umur sebagai alat kampanye tentunya sangat terpandang bertolak belakang dengan kajian dan aturan yang disusun oleh pemerintah untuk anak-anak. Hak anak telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 tentang perlindungan anak
yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Kewajiban anak juga telah diatur oleh pemerintah yang turut tertulis pada peraturan resmi negara, yaitu pada Undang-Undang 1945 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 19 tentang pelindungan anak yang menyatakan setiap anak berkewajiban untuk 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Hasil referensi kami menekankan bahwa rujukan berita tadi jelas memperlihatkan penyalahgunaan dari eksistensi seseorang anak yang kerap digunakan sebagai alat daripada partai politik. Maka, demi mengimbau informasi terkait, berikut adalah rincian dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Yang pertama, memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih, termasuk daftar pemilih tetap usia 17 sampai 18. Yang kedua, memobilisasi anak oleh partai politik atau calon untuk berkampanye. Yang ketiga, menggunakan anak untuk memakai dan memutus umbul-umbul partai politik atau foto calon politik. Sedangkan, untuk faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan anak, kelompok kami merumuskan sebagai berikut ini. Berdasarkan aspek agen sosial yaitu keluarga, akibat kurangnya pemahaman yang dimiliki orang tua tentang makna pendidikan politik yang seharusnya diajarkan kepada anak sejak dini sebagai bekal dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan atau otoriti. Dalam hal ini, keluarga biasanya membuat keputusan bersama. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dapat meningkatkan perasaan kompetensi pada anak, memberikan kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Kemudian, berdasarkan aspek ekonomi, pada masyarakat kalangan menengah ke bawah, terjadi akibat tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai cara untuk bertahan hidup, sehingga apapun dapat dilakukan. Dan dalam keadaan ini, biasanya dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan dengan memberikan bantuan dalam bentuk sembako maupun uang tunai kepada warga yang menjadi pendukungnya, serta janji-janji manis yang diberikan untuk meyakinkan masyarakat dalam memilihnya. Selanjutnya, berdasarkan aspek sosial, lingkungan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi. Adanya doktrin yang diberikan dan ajakan menjadi masuk akal untuk ikut mendukung suatu partai tanpa mengetahui latar belakang dan tujuan dari partai tersebut, apakah layak untuk didukung atau tidak dalam pandangan secara personal. Terakhir, berdasarkan aspek pendidikan, masyarakat menengah ke bawah mayoritas masih minim merasakan bangku sekolah, sehingga untuk pendidikan politik yang dibutuhkan tidak dapat tercapai pada masyarakat tersebut. Sehingga diketahui bahwa dampak dari kurangnya pendidikan politik begitu besar. Berdasarkan berita kasus ini, bahwa dampak dari kurangnya pendidikan politik pada masyarakat Indonesia sebagai berikut. Pertama, terjadinya penyalahgunaan anak. Anak tidak mengetahui bahwa telah ikut serta sebagai pendukung suatu partai yang seharusnya tidak menjadi kegiatan pada anak. Yang kedua, kegiatan partisipasi dalam pemilu menjadi tidak sakral. Terdapat pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam hal penggunaan hak pilihnya sebagai hak setiap individu. Berdasarkan analisis tersebut, menurut kelompok kami dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik menjadi bekal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun,
Sayangnya rasa empati terhadap kegiatan politik belum rata pada seluruh masyarakat yang sadar akan perannya yang harus aktif sebagai warga negara Indonesia. Sehingga kegiatan untuk mensosialisasikan tentang pendidikan politik melalui berbagai konsep harus merata dan memiliki tujuan dapat terciptanya kesadaran diri dalam masyarakat yang memiliki peran untuk negara sebagai bentuk bela negara.